bisa ini. Jadi ingat di pembagian pecahan di pelajaran SD dulu, kalau misalnya A per B dibagi dengan C per D, itu kalau pembagian dengan pecahan kita mesti ubah menjadi perkalian ya. Jadi ini kita bisa tulis, wah ini mengganggu ini. Ini diubah menjadi kali. Ya, jadi A per B. Nah, ini diubah menjadi kali C per dibalik ya, dibalik. Bukan lagi C per D, tapi karena dari bagi menjadi kali dia dibalik. Jadi D kali C. Nah, di sini ada 4 dibagi seperdua. Ini diubah menjadi 4 dikali berapa itu? 2/1 ya. Jadi di sini kita ubah jadi 4 dibagi setengah sama dengan akar T. Ya, jadi ini eh, diubah menjadi kali. Jadi 4 kali 2/1 sama dengan akar T. Ya. Nah, setelah dikali 4 kali 2 kan 8. 8/1. 8/1 kan 8 ya, akar T. Nah, untuk bisa hilang akarnya kita pangkat 2 kan. Kedua ruas ya, kuadratkan kedua ruas. Oke, jadinya dikuadratkan kedua ruas ini 8 kuadrat. Nah, akar T kuadrat. Nah, 8 kuadrat itu 64. Akar T dikuadratkan jadinya T. Jadi ketemu T sama dengan 64. Ya, ini soal nomor 1 ya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan di sini? Boleh dibuka kembali file Enggak, yang Pak. sudah pernah saya kirim, dilihat di soal nomor 19-nya semua ya. Itu sama. Sama soalnya ya. Soal materinya sama. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu materinya apa ya? Nomor 2 ini. Nomor 2 soalnya adalah titik T, titik T koordinatnya berapa itu? 2,17 ya, 2,17 terletak pada grafik fungsi, di sini fx sama dengan eh, x kuadrat dikurang rx ditambah 33. Oke, yang diminta nilai r ya. Nilai r sama dengan berapa? Jadi ini ya. Jadi kalau kita punya pasangan koordinat seperti T ini, ya T ini 2,17, ini adalah X-nya ya, X-nya. Ini adalah Y-nya. Ya, kadang-kadang dia adalah Fx-nya. Oke, jadi tergantung kalau X-nya di sini 2 berarti di sini F2. Ya, berarti di sini 2. Jadi sebenarnya oh, ya. Jadi sebenarnya ini kita bisa tulis ini 2,F2. Oke, bisa dieksekusi ini. Coba dieksekusi sendiri. Ayo, bisa? Ya. Iya, sudah?
Bisa? Oke, dicoba ya. Yap. Oke, ayo. Gimana? Sebentar. Ya, 12. oke. Ketemu 12 ya. Oke. Jadi saya bisa pas anu dulu ya, kita cocokkan. Jadi F2 itu kan sama dengan, kalau F2 berarti X-nya diganti 2 kan? Jadi di sini 2 kuadrat dikurang X-nya 2 berarti 2R ditambah 33 ya. Nah, F2 kan 17 ya. Jadi ini 4 dikurang 2R ditambah, ini kan kita lanjut, berarti 17 itu sama dengan 4 ditambah 33 kan 37 dikurang 2R ya. Nah, 2R-nya pindahkan ke kanan. Berarti ini ketemu 2R. Nah, ya, apa lagi nih jadinya? Kan pindah ke ruas kanan 17-nya ya. Berarti di sini 37 kurang 17. Berarti 2R sama dengan berapa? 20 ya. Nah, kalau sudah ketemu 2R sama dengan 20, berarti R-nya mudah kan? Bisa R sama dengan 20 dibagi 2 ya. Nah, R kan sama dengan 2 ya. Ya, ya, jadi tapi intinya ya kalau lagi ujian ya mesti tenang ya. Tenang, nggak usah terlalu tergesa-gesa ya. Kerasa gerusu begitu ya. Oke. Jadi eh, jadi mungkin sudah harus punya apa ya target ya pada saat ujian bahwa nomor-nomor sekian yang harus saya ini kan ya target bahwa nomor ini mudah bisa saya selesaikan ya. Jadi di dua nomor ini nomor satu dan dua kan relatif mudah ya, tidak terlalu menghitung. Nomor dua pun demikian. Ya, coba di nomor tiga. Sepertinya nomor tiga jauh lebih mudah ini. Nomor tiga. Nah, nomor tiga itu soalnya begini. Sembilan bilangan, sembilan bilangan. Nah, kenapa saya tekankan masalah urutan soal ya, supaya kita sudah punya ini target ya, yaitu 2 apalagi 4 8 3 4 8 3 6 5 7 kemudian 8 4 diurutkan 9 bilangan yaitu diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil, dari terbesar hingga terkecil ya.
hingga terkecil. Jika U dan T berturut-turut, jika U dan T berturut-turut, jika U dan T berturut-turut merepresentasikan bilangan, merepresentasikan bilangan, apa ini? Bilangan pada posisi ketiga dan kedelapan. Pada posisi ketiga dan eh, kedelapan setelah diurutkan. Nah, pertanyaannya ini nilai, jadi ini cukup mudah ya. Nilai 2 dikali U dalam kurung ya, kurang T sama dengan berapa? Tentu bisa dieksekusi sendiri. Ini yakin bisa ya. Jadi dia sudah ini ya bisa katakan bahwa nomor nomor 3 mesti dijawab ya karena soalnya relatif mudah ya. Ayo, bisa? Gimana Mutia bisa? Sebentar. Ya. Ini makan waktunya karena harus mengurutkan ya. Sepuluh, Pak. Apa? 10. Ya. Jadi soal ini nggak perlu kita terlalu ini ya. Nah, cukup mudah ya. Sekarang kita ke soal nomor 4 ya. Jadi oke ya ketemu 10 ya. Ketemu 10. Kalau diurutkan berarti mulai dari berapa itu? 8. Oke, urutannya itu 8 dua kali ya. Oke, berapa lagi? 7. Oke, 7, 6. 6 ya, 5. 5,
4 dua kali Empatnya ya. 2 kali. 3. Oke. Ini tadi sudah ya. 3 terus 2. Ini eh, 2. bilangan pada posisi ketiga dan kedelapan. Ketiga itu U ya. 1, 2, 3. Ini U. Kedelapan berarti 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah T. Nah, 2 kali U dikurangi T. Berarti 2 kali 7 dikurang 3 ya. Oh Berapa itu? iya. Nah, kurang teliti 11. ya. Oke, Iya. Tadi 14. pakai 4. Oh, ya ya ya. Padahal kan bilangannya cuma 9 ya. Jadi pasti dua terakhir ya. Ini 11. Jadi jawabannya adalah 11 ya. Iya. Apa? Oke, nomor 4. Ini apa? Nomor 4 mana ini cropnya ini? Nggak bisa di crop. Ya, di sini saja ya. Nah, ini banyaknya persegi panjang pada bangun datar di atas adalah berapa? Ayo. Biasa sekarang peserta SNBT ya. Jadi kalau kita hitung tentu kita lihat dulu ya yang ukuran kecil dulu ya. Ukuran 1 kali 1 ya. Iya, satu kali satu kan? Ya, sekarang Iya. kita cari persegi ukuran 1 kali 1 ya. Itu ada berapa perseginya yang ukuran 1 kali 1? Ya, kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Ya. Selain persegi ukuran 1 kali 1, ada juga persegi ukuran 2 kali 2 ya. Nah, 2 kali 2 itu Iya. contohnya yang ini ya. Satu ya. Ini satu ya. Ini dua ya. Dua. Nah, ternyata saya bisa bikin begini juga. Tiga ya. Ini kan persegi juga. Nah, atasnya juga bisa kan? Iya. 4. Iya, berarti ada 2 kali 2 ada 4. Berarti totalnya ada berapa? Berarti total perseginya ada Hmm. 8 ditambah 4 Saya dapat. sama dengan 12. Ya, cukup mudah toh. Oke. Oke. Lanjut. Ini tadi soal nomor 4, nomor 5. Nomor 5 juga ini karena belum sempat diketik. Nomor 5 tentang apa tadi ya? Oh, ini yang sistem eh, oh, definisi ya, ada definisi di sini. Jadi nomor definisi bilangan ya. Jadi di sini ini mirip dengan soal nomor 2 tahun lalu ya. Nomor 2 yang di 3 bab itu, 3 bab itu, tiga file yang saya kirimkan sebelumnya. Untuk mirip ini. Untuk setiap bilangan bulat X, bilangan bulat X, ini didefinisikan, definisinya begini. Apa ini kak kurang ini atau garis lurus?
Oke, didefinisikan yang seperti itu diartikan sebagai, nah, di sini X tambah 3 per X kurang 2 kalau di sini jika X-nya ganjil ya, X-nya ganjil. Lalu jika ini ya, X kuadrat ditambah 2 per 2 jika X genap tak negatif. Genap tak negatif. Ya, tak negatif. Lalu yang terakhir 2X kuadrat ditambah 1 jika X genap negatif. Ya, X genap negatif. Gitu definisinya. Nah, pertanyaannya sekarang dia minta berapa nilainya satu. Jadi saya pakai kurungnya anu saja ya, berbeda warna supaya dia kelihatan. Jadi satu kurang berapa ini? Eh, ini ini berapa nilainya? Oke, kalau kita jawab, nah berarti kita mulai dari ini dulu. Ya, kita cari dulu itu ya. Oke, jadi kita cari dulu. Kita boleh carinya kita tentukan dulu nilainya di tempat lain, misal di sini. Artinya di sini X, ini ada tiga pilihannya, tergantung nilainya X. Nah, ternyata X-nya kan ada di sini dua. Dua itu kan pilihannya adalah ganjil dan genap ya. Dua itu adalah bilangan genap, berarti antara operasi atas atau bawah. Tapi karena dia tidak negatif, berarti yang tengah ya. Berarti ini karena dia dua genap tak negatif ya, tak negatif. Nah, maka ini ya sama dengan berarti 2 kuadrat ditambah 2 dibagi 2. Hasilnya berapa ini? Nah, 4 ditambah 2 ya, bagi 2. Berarti 6 bagi 2 ya. Ini ketemu 3. Berarti di sini jadinya 1/3 ya. Oke. Berarti ini jadinya adalah -2. Oke? Nah, sekarang ini kan genap ya, tapi dia negatif ya, berarti menggunakan rumus bawah ya. Berarti karena -2 itu genap negatif ya. Oke, berarti kita pakai rumus yang bawah. 2 dalam kurung -2 kuadrat ditambah 1. Ya, berapa hasilnya? -2 kuadrat itu 4 kali 2 8 ya, berarti 2 kali 4 tambah 1. Tambah 9. Berarti 8 9. itu 9. Ya, oke, 9. Oke, 9. Nomor 5 ini. Sekarang nomor 6. Kita cari soal nomor 6. Mana soal nomor 6? Saya baru ketemu nomor 7. Oh, nomor 6. Nah, ini nomor 6. Nah, nomor 6 itu soalnya
Oke, nomor 6 itu grafik fungsi. Ya, grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat minus x minus 1 dan gx sama dengan x kuadrat minus 3x ditambah 7 berpotongan di dua titik berbeda. Berpotongan di dua titik berbeda. Oke, yaitu K dalam kurung, yaitu koordinat K besar, A, B, dan L, C, D. Ya, garis M melalui kedua titik tersebut. Jika B lebih dari D, nilai A sama dengan berapa? Garis M, apa juga gunanya? Garis M melalui kedua titik tersebut. Oke, melalui kedua titik tersebut, titik. Jika B lebih dari D, nilai sama dengan berapa? Oke, nah kalau dikatakan titik potong, ya titik potong berarti kita akan membuatnya sama ya, titik potong. Jadi ada kurva fx 2x kuadrat minus x minus 1, lalu ada gx tambah 7. Kalau dia berpotongan berarti ya berpotongan, maka kita buat fx itu sama dengan gx. Ya, dibuat sama. Berarti ganti fx-nya. Nah, fx-nya berapa? Berarti fx-nya adalah 2x kuadrat minus x minus 1 sama dengan x kuadrat minus 3x ditambah 7 ya. Ditambah 7. Oke, x kuadrat yang di kanan itu kita jadikan 0. Kita bawa semua yang di kanan ke kiri. Berarti jadinya ini 2x kuadrat. Nah, ada x kuadrat di kanan, pindah ke kiri jadi min x kuadrat. Kemudian ada min x, min 3x, pindah ke kanan jadi tambah. Kemudian min 1 kurang 7. Ya, sama dengan 0 ya. Jadinya x kuadrat. Nah, sekarang min x tambah 3x itu ketemu 2x. Ini min 1 kurang 7 itu minus 8. Oke. Nah, ini bisa difaktorkan. Tentu pemfaktorannya adalah x tambah 4 kali x kurang 2 ya. Nah, tahu memfaktorkan? Nah, memfaktorkan itu gini. Cari dua buah bilangan ya. Dua buah bilangan, di sini tambah. Kalau saya kalikan itu hasilnya min 8. Kalau saya tambahkan hasilnya minus 2. Sorry. Hasilnya plus positif 2. Ya. Nah, tentu perkalian yang 8 kan mudah ya. 4 kali 2. Tapi ini minus. Berarti salah satu dari 4 atau 2 itu minus ya. Tetapi karena jumlahnya positif, tentu
yang lebih besar bilangannya itu harus positif. Berarti di sini, waduh, halo, ya. Jadi eh, 4 kali berapa? 4 kali min 2 sama 4 tambah min 2. Ya, makanya ini ya. Jadi kita ketemu di sini. X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Kalau X tambah 4 diselesaikan, ketemu X min 4. Kalau X kurang 2, ketemu dari minus 4 dan 2 ini, itu adalah A dan C-nya ya. A dan C-nya adalah A dan C-nya. Oh, tentu kita harus cari ini kan salah satunya A dan C kan. Berarti pada saat kita harus cari nilai Y-nya ini ya atau F dari sini salah satu yang kita gunakan ya. Jadi untuk X sama dengan minus 4 maka diperoleh Y sama dengan boleh pakai fx, boleh pakai gx ya. Terserah yang mana yang dianggap lebih mudah digunakan. Katakanlah kita ambil yang atas ya. Berarti 2 kali minus 2 kuadrat dikurang minus 2 dikurang 1 ya. Berarti Y-nya sama dengan berapa ini? Minus 2 kuadrat kan 4. Kali 2, 8 ya. 8 minus ketemu minus jadi tambah 2 kurang 1. Berarti Y-nya 9 ya. Jadi untuk X minus 4 kita ketemu Y 9 ya. Oke. Sekarang untuk X-nya 2 berarti Y sama dengan, oh saya keliru. Kenapa X-nya minus 4 saya ganti 2 di sini? Harusnya 4 ya. Alah, berarti min 4 kuadrat itu, maaf. Oke. Jadi 2 kali min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat itu kan 16 kali 2, 32. Ditambah berapa ini? Tambah 4. Tambah 4 kurang 1. 32, Berapa itu? 3 tambah 4 kurang 1. 35 ya. Oke, berarti di bawah di sini 2 kali 2 kuadrat dikurangi 2 kurang 1. Ini 8 kurang 2 itu 6 kurang 1 5. Nah, di sini tadi ya B itu lebih dari D. B lebih dari D. Berarti ya karena B lebih dari D, berarti yang B itu adalah 35 ya. Oke, yang B itu adalah 35, D-nya adalah 5 ya. Oke. Nah, karena B 5 itu dihasilkan dari X sama dengan 2. Nah, D itu pasangannya apa, D? D itu pasangannya adalah C. Ya, berarti kalau D-nya 5, kalau apa? Kalau B-nya 35 berarti A-nya sama dengan, karena A yang diinginkan ya, A-nya sama dengan min 4. 35 diperoleh dari mana? Ya, 35 diperoleh dari sini. Berarti min 4. Berarti A sama dengan min 4. Ada pertanyaan? Iya, Ini cuma direpot ya. jadi 4 Halo? A-nya 4. A-nya min 4 ya, min 4. Karena B-nya yang besar ya, yang lebih besar. B itu 35.
Jadi ini kan pasangannya ini kan kita bisa buat minus 4,35 sama 2,5. Nah, ini kan eh, salah satu dari sini yang kanan itu B atau D ya. Nah, yang lebih besar itu adalah B. Ya, B berarti ini A. Ya, begitu. Karena ini Oh ya, iya, ini Pak. syarat ini. Oke, ini kan pasangannya ya. Ya, kan ada dua ya, A, B. Jadi karena ini yang lebih besar. Oke, aman ya? Berarti kita ke soal nomor 7 ya. Ada. Nah, soal nomor 7. Ini soal nomor 7 tadi atau nomor 6? Oh, nah. Oh, ternyata soalnya sama. Anunya deskripsi soalnya sama ya untuk nomor 7. Tetapi pertanyaan yang berbeda. Oke, nomor 7-nya begini pertanyaannya. Tetapi yang diketahui sama. Gradien garis M. Nah, gradien garis M. Nah, M ini ternyata melalui K. Ya, ternyata melalui K ya. Melalui K. K tadi A, B ya. A, B. Nah, tadi kan kita dapatnya A, B itu minus 4,35 ya. Oke, jadi boleh kita ambil ini. Ya, sama L, C, D. C-nya berarti 2,5. Nah, sekarang gradien ya. Gradien itu sama dengan rumusnya begini. Delta Y dibagi dengan delta X. Oke, boleh. Jadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ya, jadi boleh terserah kita tetapkan saja ya. Ini atas itu pakai indeks 1 X1, ini Y1. Aduh, ya. Ini Y1 tentu bawa X2 dengan Y2. Oke, sudah mudah dihitung kan? Nah, kita masukkan Y2. Y2 itu 5 dikurang Tiga Y1. 35 kan? Oke, lima. 35. Oke, kemudian X2. X2 kan 2. X1 4 dikurangi min 4 Minum ya, dikurangi min 4. Berarti hasilnya 5 kurang 35 itu kan minus minus tiga tiga puluh puluh per 6 bagi per berapa? lagi 6. Oke, per 6. Berarti jawabannya min 5 ya. Oke. Berarti kita sudah selesai di nomor ya. Jadi cuman jangan sampai di soal berikutnya yang muncul sama seperti ini, tetapi misalnya dia bilang garis M itu sejajar dengan garis apa. Jadi eh, kita harus menambah pengetahuannya ya. Jadi hubungan hubungan garis ya, hubungan garis. Kalau garis sejajar, gradien gradiennya sama, ya, gradien sama. Ini yang perlu kita notice. Kemudian garis tegak lurus tentu sepasang garis ya, hubungan dua garis saja di sini ya. Tegak lurus hasil kali gradien sama dengan min 1. Atau bisa kita bilang negatif lawan kebalikan ya. Lawan kebalikan ya. Boleh lawan kebalikan. Jadi kalau misal
Kalau lawan dari 5 berapa? Ayo, lawan dari 5. Tentu minus 5. Minus 5 kan kalau lawan. Tapi kalau dibilang kebalikan dari 5, ini lawan ya. Ini kalau kebalikan, nah, tentu 1/5. Nah, jadi kalau apa ya di sini adalah atau lawan kebalikan. Ya, jadi dia kita dua pakai ya, lawan kebalikan. Jadi kalau misalnya ada dua garis dengan gradien dua garis yang saling tegak lurus, kalau garis pertamanya bergradien 2/3, maka garis keduanya bergradien berapa? Tinggal diminuskan, lalu dibalik. Ya, itu maksud saya dengan istilah lawan kebalikan. Ya, begitu. Meskipun untuk tipikal soal ini itu belum ada ya, tidak digunakan. Tetapi jangan sampai di model soal-soal berikutnya itu yang seperti itu. Oh, ternyata ada 3 ya pertanyaannya di sini. Nah, betul. Yang saya prediksi terjadi. Nah, di nomor 8-nya ternyata satu redaksi ini eh, ada 3 pertanyaannya. Di nomor 8, jika garis YPX tambah Q, ya, garis Y sama dengan PX tambah Q, tegak lurus garis M. Tegak lurus M. Nah, karena tegak lurus, maka gradiennya ini berapa? Kan tadi gradien M ini kita sudah tahu, minus 5. Nah, berarti gradiennya di sini berapa? Nah, kita gunakan lagi istilah lawan kebalikan. Lawan dari minus 5 itu kan positif. Positif 5. Ya, positif 5 kan? Tapi dikebalikan. 1/5. Ya, berarti P itu 1/5. Oke? Oke. Nah, tetapi dia melalui dari soal ditahu bahwa dia melalui 1,1. 1,1 berarti ini P-nya sudah ada, tinggal cari Q-nya ya. Tinggal cari Q-nya. Oke. Eh, karena apakah harus dicari P tambah Q-nya? Ternyata kita cukup cukup tertolong di sini karena ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y. Sebenarnya biar tidak dicari ini nilai P-nya karena yang dia cari cuma P tambah Q. Ya, nah, kita ganti di sini dengan mengganti Y-nya 1, X-nya 1, kita menghasilkan P tambah Q sama dengan 1. Ya, nah, kebetulan tipe soal hari ini mudah ya, yang diberikan di soal nomor 8-nya. Langsung saja. Jadi kita bisa langsung menemukan jawabannya ya. Nomor 8. Oke. Cukup asik soalnya ternyata. Sudah nomor 8, nomor 9. Nah, nomor 9 juga ada cerita soal ada apa? Ada cerita soalnya ya. Dia bercerita juga nomor 9 ya. Nomor 9 itu soalnya ini. Oke. Suatu limas ya, suatu limas. Oke. Suatu limas dengan volume dengan volume berapa ini? 30 memiliki apa ini? Memiliki alas. Alas berupa daerah segitiga. Berarti ini berupa ya, berupa daerah segitiga ya.
daerah segitiga apa ini? KLM. Oke, KLM. Nah, koordinat titik sudut segitiga tersebut, koordinat titik-titik sudut titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan disajikan pada gambar berikut. Oke, disajikan pada gambar berikut ya. Oke, ya, gambarnya begini. Kurang lebih begini ya. Ini K 2,3, L 8,3, kemudian M 6,8 ya. Di sini M 6,8. Nah, pertanyaan pertama, jarak M ke KL ya. Oke, yang pertama jarak M ke KL. Ya, itu eh, pertama sama dengan berapa? M ke KL sama dengan berapa? Oke, nah ingat ya. Oke, jadi kalau ketemu soal seperti ini, jadi sebenarnya kemampuan ini cuma kemampuan membaca gambar saja ya. Nah, ini kan lihat antara K dengan L itu nilai Y-nya sama kan? Ya, nilai Y-nya sama ya. Berarti kalau saya ambil eh, garis dari sini ke bawah ya ke sini, tentu titik yang di sini katakanlah misalnya P, pasti koordinatnya adalah titik-titik koma berapa? Koma berapa? Ayo Mutia. Titik-titik koma berapa? Kalau 2,3 di sini 8,3, maka titik di sini pasti titik-titik koma berapa? Pasti nilai apanya sama? Ayo, halo, halo, masih ada? Yap, yap. Kira-kira nilai nilai ini kan nilai X-nya beda kan? Pasti nilai Y-nya sama ya. Ini kan 3, ini juga 3. Pasti jadinya di sini 3 kan? Nah, 3, 3 ya. Tentu karena ini ke bawah sama, tentu ini juga 6,8. Nah, sisa kan M saja dicari ke jaraknya ke KL. Jadi sisa lihat, kan ini 6 dengan 6 sama, berarti 8 dengan 3 saja. Maka jarak M ke KL sama dengan 8 dikurang 3 ya, sama dengan 5. Itu saja jawabannya. Ya, itu untuk nomor eh, 9, lalu ini nomor 10. Kita selesaikan dulu ya, baru kita sholat. Oke, nomor 9. Kita cari nomor 10-nya, baru kita istirahat dulu. Ini berarti sudah, ternyata dia ada 11, ada 3 nomor juga. Nomor 10-nya yang ditanya adalah luas daerah KLM. Luas KLM, luas segitiga KLM. Nah, segitiga KLM, luas segitiga kan rumusnya sederhana sekali. Seperdua kali alas Berat sekali. kali tinggi. Oke, berarti ini seperdua. Alasnya berapa? Tentu alasnya yang ini, jaraknya ini ke sana berapa? 2,3 ke 8,3 kan tiganya sama. Berarti tinggal 8 dengan 2 diselisihkan. Berarti alasnya 6 ya. Tingginya berapa? Ah, itu tadi yang kita cari 5 kan? Nah, ya. Berarti 6 kali seperdua kan 3. 3 kali 5 kan 15 ya. Cukup 15. mudah kan? Oke.
sekarang nomor 11-nya ya, karena kebetulan satu gambar yang digunakan. Nah, oke, nomor 11-nya. Nah, sekarang tinggi limas yang ditanya. Nah, volume limas, bagaimana rumusnya? Volume limas itu adalah rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi kan? Tentu tinggi limas ya, tingginya limas. Nah, di sini yang diinginkan adalah tinggi limas ya, tinggi limas. Ini dikali tinggi limas, tentu saja ya tinggi limas. Oke, volume limasnya berapa? 30. Kita tulis 30. Nah, ini di sini sepertiga. Luas alasnya berapa? Ini tadi yang kita hitung 15 kali tinggi limas. Ya, oke. Jadi tinggi limasnya berapa? Ini kan boleh coret ini dengan 15. Tentu ketemu 2. Berarti tinggi limas sama dengan, nah, 2 dikali 3 ya sama dengan 6. Nah, berarti jawabannya 6 ya. Oke. Berarti cukup mudah ya ternyata untuk 11 nomor eh, pertama itu cukup mudah ternyata. Ya, berarti cuma harus melatih kecepatan dalam berhitung ya. Oke, Ya, saya kira untuk sekarang kita istirahat dulu untuk sholat Isya ya. Habis Isya iya, baru kita lanjut lagi atau jam 8 ya. Jam iya, 8 kita lanjut lagi. Tapi mungkin kalau jam 8 nanti kita akan rame-rame lagi ya. Tidak iya, apa-apa ya. Pak. Tapi kalau Mutia masih mau Iya, lagi seperti ini supaya tidak terganggu, tidak ada yang tidak ada yang mengganggu, boleh besok pagi ya disiapkan waktunya pagi kita eh, belajar seperti ini lagi. Oke? Bisa seperti iya, itu? Oke. bisa, Pak. Saya kira ya kita istirahat dulu ya. Iya.